Om Swastiastu. Halo pemirsa Dewata TV, apa kabar Anda untuk sore hari ini? Senang sekali kita kembali bertemu di Minggu sore hari ini untuk memperbaharui informasi kita seputar Pemilu Kada Bali 2013. Dan seperti biasa kita bertemu lagi dan saya sudah mengundang dua orang narasumber yang akan berbicara banyak mengenai update informasi Pemilu Kada Bali 2013 kali ini. Tapi sebelumnya saya punya satu tayangan untuk Anda dulu. Kita saksikan berikut ini. Komisi Pemilihan Umum KPU Bali telah menggelar sidang pleno penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Bali di gedung setempat. Dalam sidang tersebut ditetapkan dua pasangan calon yang lolos menjadi kandidat gubernur dan wakil gubernur Bali periode 2013-2018. Dua pasangan calon yang lolos menjadi kandidat gubernur dan wakil gubernur Bali periode 2013-2018 ini yakni pasangan incumbent Made Mangkupastike dengan Ketut Sudikerte yang diusung 9 partai politik, dan pasangan Anak Agung Ngurah Gede Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Sementara itu, satu pasangan dinyatakan tidak lolos adalah pasangan Igede Winasa dan Putu Sudiartana lantaran tidak memenuhi syarat dukungan minimal dan syarat administrasi. Dalam penetapan dua calon gubernur ini, puluhan aparat kepolisian dari Brimob Polda Bali dikerahkan saat sidang penetapan calon berlangsung. Kedua pasangan calon yang lolos selanjutnya akan mengikuti pengundian nomor urut. Suasana pengambilan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali berlangsung semarak. Kedua pasangan mengerahkan ratusan massa pendukung menuju halaman gedung kantor gubernur. Penetapan nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur Bali yang akan bertarung pada 15 Mei mendatang diawali dengan pengundian nomor urut yang dilakukan masing-masing perwakilan kandidat dan dilanjutkan dengan penetapan nomor urut calon yang diambil oleh masing-masing kandidat. 2, 1. Dalam penetapan nomor urut ini, pasangan Anak Agung Ngurah Puspayoga Dewa Sukrawan atau paket PAS yang diusung PDI Perjuangan mendapat nomor urut 1. Sementara Made Mangkupastike Ketut Sudikerte atau paket Pastikerte yang diusung Koalisi Bali Mandara mendapat nomor urut 2. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing kandidat mengemukakan makna dari nomor urut yang mereka peroleh. Usai penetapan nomor urut calon, masa kampanye masing-masing kandidat akan dimulai pada 28 April hingga 11 Mei mendatang.
Masing-masing kandidat sepakat untuk mengedepankan politik santun dan berkampanye budaya. Madi Juliani, Dewata TV. Ya, saudara, itu dia tadi tayangan singkat yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami, tentu saja. Nomor 1 untuk paket pas dan nomor 2 untuk Pastikerte. Dan sore hari ini saya beruntung karena di studio sudah ditemani oleh 3 orang sekaligus. Yang pertama, di sebelah saya ada Bapak Udi Prayudi, beliau dari KPU Bali. Selamat sore Pak, Swastiastu. Sore. Ya, kemudian di sebelah beliau adalah Bapak Gede Sumarjaya Linggih SE, Ketua Tim Koalisi Pastikerte. Sore Bapak, Swastiastu. Ya. Kemudian melengkapi juga untuk sore hari ini tidak ketinggalan juga adalah Bapak Nyoman Gede Sudiantara, Sarjana Hukum. Beliau adalah tim pemenangan paket pas. Selamat sore Swastiastu. Swastiastu, selamat sore. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di studio kami untuk sore hari ini. Dan tema kita, saudara, untuk sore hari ini adalah Pilgub Bali Pemimpin untuk Rakyat Bali. Kita langsung mendengarkan mereka bicara. Pertama ke Pak Udi dulu nih. Sudah sejauh mana perkembangan update Pemilu Kada untuk Bali 2013 ini? Ya, silakan. Terima kasih Mbak Yudit. Jadinya kita tadi sudah lihat beberapa tayangan bahwa KPU Bali sudah menyelesaikan tahapan pencalonan. Artinya kita sudah tetapkan 2 pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, yaitu yang pertama Pak Puspayoga berpasangan dengan Pak Dewa Sukrawan, yang kedua Pak Mangku Pastike berpasangan dengan Pak Ketut Sudikerte. Ya, kita sudah lihat juga nomor urutnya, sehingga sekarang kita hanya mulai untuk melakukan sosialisasi. Kami tentunya mensosialisasikan kedua kandidat ini sehingga masyarakat Bali yang nanti memilih tanggal 15 Mei itu mengetahui siapa calon pemimpin mereka, sehingga mereka bisa mengetahui lebih awal. Nah, di samping itu juga kita informasikan bahwa tanggal 29 Maret, 1 hari sebelumnya, kita juga sudah tetapkan daftar pemilih tetap. Siapa saja warga masyarakat Bali yang berhak sebagai pemilih tanggal 15 Mei nanti. Nah, itu yang kita informasikan terkait dengan tahapan yang sudah kita selesaikan. Nah, karena berkat semua pihak itu bisa berjalan. Iya. Dengan Setelah penetapan dan juga pengambilan nomor urut dari kedua pasangan ini, selanjutnya apa langkah berikutnya? Ya, langkah berikutnya adalah kita menyiapkan logistik, ya, karena kita sudah tahu nomor urut 1 siapa, nomor urut 2 siapa. Kita harus siapkan surat suaranya untuk bisa kita cetak, ya. Dan selanjutnya kita akan distribusikan kepada teman-teman di kabupaten kota untuk disortir, untuk dilipat, untuk dimasukkan ke bilik suara, disegel dan distribusikan kepada teman-teman di BPS dan KPPS nantinya. Okay. Ini yang akan kita lakukan sambil nanti tanggal 28 April sampai dengan tanggal 11 Mei kesempatan bagi kedua pasangan calon untuk melakukan kampanye. Nah, perwakilan dari kedua pasangan sudah ada di sini nih. Ya. Pertama saya ke Pak Sudiantara dulu, karena paketnya dapat nomor 1 ya Pak ya. Ini kalau dapat nomor 1 ini, kalau menurut Bapak itu sebuah ada filosofinya nggak Pak? Atau membawa sesuatu yang harapan yang bagus nggak buat tim Bapak sendiri? Silakan. Terima kasih Mbak. Nomor memang menentukan bagi tim kami atau bagi paket kami. Dengan kita pengambilan nomor, itu sebenarnya ada satu aura magis kemarin. Aura magis. Dari awal kita berpikir nomor berapa. Tapi sejujurnya waktu saya jalan bersama Pak Wakil Wali Kota waktu ke tempat ke DPR Provinsi, saya feeling, saya cerita sama Pak Wakil, Pak, paket pas kok nomor 1 ya, saya bilang. Bukan dapat pawisik ya Pak? Bukan. Feeling ini. Feeling, ini feeling okay. politik ya. Terus betul, saya sampai di DPR, saya mengiringi beliau, cuman saya tidak masuk, saya kembali ke DPR. Begitu sesaat kemudian saya mendapatkan BBM. Pak Nyoman, pas nomor 1 sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Oke, kita jeda dulu ya, pas nomor 1. Nanti Pak Sumarjaya sebentar lagi ya. Ya, dan saudara jangan kemana-mana, perbincangan menarik ini akan segera kami lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Ada rekan-rekan kami dari Genyek Dewata, silakan. Mungkin canang kayuni, adong laksana bajingan, yang Bali. Bali sampun melongkar, hubungan dengan seni budaya. Hukum wadah itu, padu sampun itu.
Ya, saudara, suasana di studio kami meriah sekali dengan kehadiran teman-teman dari Seke Genjek Dewata, dan saya masih bersama 3 orang narasumber saya, dan kita masih akan mendengarkan mereka bicara seputar pemilu kada 2013. Kita lanjutkan lagi ya Pak Sudiantara. Tadi setelah diberitahu, pertama ada feeling dulu, kemudian dikasih tahu bahwa memang benar feelingnya benar dapat nomor 1. Langkah apa yang diambil selanjutnya Pak? Yang jelas 1 merupakan nomor yang sudah ditimpakan atau kami terima. Karena ini menuju Bali 1, harapan kami nomor ini menjadi realita. Yang kedua, itu bukan merupakan hal yang utama. Bagi tim kami sangat berharap pemilu kada atau pemilihan gubernur Provinsi Bali 2013-2018 ke depan, hal yang tidak bisa ditawar oleh PDI Perjuangan, dan harapan saya masyarakat Bali adalah kondusivitas atau ketentraman, kenyamanan. Mengingat Bali adalah jendela dunia. Artinya Bali sebagai ikon Indonesia, sebagai tujuan wisata yang merupakan jendela dunia. Jarum jatuh pun di Bali, di Amerika kedengaran. Kita tidak mengharapkan dengan adanya pemilu kada yang kita ketahui ini akan selalu berlangsung setiap 5 tahun, menjadi tidak kondusif, menjadi tidak nyaman bagi masyarakat Bali. Itu adalah tujuan atau posisi tawar yang tidak boleh ditawar bagi PDI Perjuangan. Soal kalah menang, itu nanti. Ini adalah area demokrasi. Yang penting damai dulu ya Pak? Damai dulu. Oke, dari Pak Sudiantara kita pindah ke Pak Sumarjaya Linggi. Nah, dari yang Pak Sumarjaya saya pengen tahu nih, setelah diumumkan dapat nomor 2, punya jurus jitu nggak untuk mensosialisasikan atau mempopulerkan yang nomor 2 ini? Silakan Pak. Sama seperti pasangan yang nomor 1, terus terang ini adalah merupakan Swechan Ide Betare nomor 2. Karena kami mempunyai program-program yang hampir mirip dengan nomor 2. Pertama itu adalah program Bali Mandara Jilid 2. Kami sering menyebutnya sebelum nomor itu kami dapat. Yang kedua, Pak Gubernur kan menjabat 1 kali ini, dan nanti untuk yang kedua kali akan kita sosialisasikan bahwa beliau itu akan menjabat yang kedua kalinya. Dari awal kami sudah berpikir akan mendapat nomor 2. Sehingga Jangan-jangan ini dapat merupakan Pak Wisik juga nih. Begitulah kira-kira. Jadi ini merupakan hal yang sangat memudahkan kami dalam hal nanti kami mensosialisasikan program-program kami, karena hampir semua bahasa kami banyak yang menyebutkan 2 kali. Ini yang akan menjadi patokan kami. Hal yang lain yang mungkin saya tambahkan adalah kita sama-sama bahwa kita sepakat betul bahwa kita harus menjaga Bali ini, karena Bali merupakan jendela dunia. Kami sepakat untuk itu, dan tidak hanya mungkin teman kami juga di partai koalisi yang dibawahi oleh 8 partai juga demikian, bahwasanya kita mengutamakan perdamaian, mengutamakan sustainable atau kelangsungan daripada Bali itu sendiri. Nah, melalui itu mari kita sama-sama juga menuangkan action atau mengimplementasikannya dengan baik melalui program-program. Ada 2 hal yang menjadi tujuan utama daripada pasangan kami, sehingga kami menyebutnya pasti kerte. Yang pertama adalah kesejahteraan, yang kedua adalah kebahagiaan. Mungkin kalau kita melihat secara nasional adalah kesejahteraan, maka pasangan kami menambahnya lagi dengan kebahagiaan. Karena kalau kesejahtera saja belum tentu juga bahagia, maka kami menambahkan kesejahteraan. Jadi luar dalam ya, tapi kalau soal kebahagiaan memang ini sangat sulit terukurnya. Tapi yang jelas kalau kesejahteraan kami akan pasti bisa capai. Untuk itu kami mempunyai program-program yang cukup mencapai ke arah pasti kata itu. Kesejahteraan dan kebahagiaan. Saya pindah lagi ke Pak Sudiantara. Kalau di sana ada kebahagiaan dan kesejahteraan, kalau di paket pas apa nih Pak yang utama yang ditawarkan gitu? Sebenarnya kalau saya berbicara visi, ya ini sebenarnya belum saatnya. Saya nanti dimarah sama Pak Udi ini. Karena sekarang umum ya. Karena seperti yang disimpulkan oleh Pak Sumarjaya tadi. Logikanya begini, Pak Udi itu sudah menentukan bahwa campaign itu mulai tanggal 28. Yang saya tanyakan secara umum. Tapi kalau secara umum, keunggulannya pada apa? Prinsipnya, pada dasarnya, PDI Perjuangan itu jelas platformnya adalah partai yang menjunjung tinggi gotong royong.
Dalam implementasi kami mendukung Puspayoga Sukrawan, itu tidak ada dana gelontoran. Semua itu adalah partisipasi kader partai. Artinya gotong royong untuk mencapai kesejahteraan itu pasti. Gotong royong untuk rakyat kecil itu pasti. Karena apa? Platform partai kami jelas dan tegas di dalam anggaran dasarnya menyebutkan bahwa partai PDI Perjuangan adalah partai orang kecil atau wong cilik kalau istilah Jawa Timur. Dan ini akan kini kami membuat keselanjutan di masyarakat bahwa PDI Perjuangan Bali khususnya konsisten dengan itu. Jelas tujuannya adalah PAS ini mengusung Puspayoga adalah untuk menjadikan pemimpin yang berguna untuk rakyat Bali. Saya tidak akan berbicara soal kesejahteraan karena itu pasti tujuan daripada satu negara adalah welfare state, ya, negara kesejahteraan pasti, dan itu pasti dilakukan. Tapi kami tidak bisa seperti Pak Gede tadi ngomong, limitatif dari kesejahteraan itu tidak ada parameternya. Nah Pak, kalau misalnya Bapak bilang tidak bisa menentukan kesejahteraan, kemudian tujuannya apa nih kalau misalnya menggolkan mereka menjadi pemimpin Bali, dua orang ini, Pak Puspayoga dan Pak Sukrawan ini, kemudian kalau Bapak tidak bisa memberikan sesuatu menjadikan Bali yang sejahtera, lalu apa yang Bapak... Membuatlah Bali lebih baik. Lebih baik. Membuat Bali lebih baik, struktur, infrastruktur, dan masyarakatnya. Jadi itu membuat lebih baik. Dalam pandangan Bapak berarti sekarang kurang baik? Soal tidak baik atau kurang baik itu personal dari masyarakat yang memberikan penilaian. Tidak boleh saya. Tapi subjektif. Wah, ini baru paket PAS. Pak Gede bisa marah sama saya. Tidak boleh begitu. Yang jelas lebih baik. Itu pasti. Oke. Kita tahan dulu. Bukan cuma yang di depan ini yang boleh bicara, tapi teman-teman dari Sanggar Genjek Dewata juga ada yang mau bertanya. Silakan. Silakan, Bapak. Untuk Bapak KPU Bali, kita Titiang, jika masyarakat menemukan kejanggalan dari tim pemenangan, kemanakah masyarakat melaporkan masalah ini? Oke, cukup Bapak? Ya. Mungkin Pak Udi langsung jawab dulu deh. Terima kasih. Ini secara umum aja karena janggal itu kira-kira apa yang detailnya, tapi paling tidak begini, tergantung apa permasalahannya. Kalau umpamanya kejanggalan ada unsur pidana, tentunya dilaporkan kepada pihak kepolisian tentunya. Umpamanya ada oknum tertentu yang menghasut atau mengancam, mengintimidasi, gitu kan, silahkan dilaporkan kepada kepolisian atau juga kepada Panwaslu. Ya, kalau umpamanya ada upaya-upaya umum tertentu yang tadi kan kita sudah berkomitmen kondusivitas pelaksanaan pilgub itu ya itu berada di atas segala-galanya kan begitu. Nah kalau umpamanya dia sifatnya administratif kejanggalan, ternyata ada beberapa anggota keluarga gitu ya yang ternyata tidak terdaftar sebagai pemilih, padahal diketahui yang bersangkutan kalau dilihat dari katakanlah wajahnya ini sudah lingsir-lingsir gitu ya, di atas 17 tahun kira-kira. Nah ini kan bentuk kejanggalan. Silahkan disampaikan kepada kami selaku penyelenggara. Maka kami akan catatkan sebagai pemilih. Karena komitmen kita, ya kepastian hukum itu bahwa hak pilih itu adalah hak konstitusional warga negara. Kita akan jamin. Gitu. Oke. Ya. Baik, Bapak-bapak sebentar saya mau tanya soal strategi nih. Setelah dapat nomor, apa yang akan dilakukan ke depan ini menjelang atau pada saat kampanye nanti ya? Saya tadi agak potong sedikit. Ya, silakan. Tadi ada yang namanya kesejahteraan yang sifatnya baur dan sebagainya. Bagi kami tidak baur, ukurannya ada. Ukuran punya ukuran. Kita punya indeks pembangunan manusia atau HDMI. Nanti kita jelaskan ya. Apa tolak ukur kesejahteraan menurut tim Pasti Kerto. Oke. Dan saudara jangan kemana-mana. Perbincangan ini akan kami lanjutkan. Kita masih akan mendengarkan ketiga narasumber saya bicara dalam Mereka Bicara. Ya Joselo sumping keladi malipi uni pasar satu. Jadi saja hanya kembali sambunan minum penuh. Makin sanang kayonin aduk laksana wajib jangan balik.
Ya, saudara masih mendengarkan mereka bicara untuk sore hari ini dan kita langsung saja lanjutkan kembali perbincangan kita ke Pak Gede dulu deh. Tadi terpotong sedikit ya Pak Gede ya. Saya pengen tahu karena tadi sudah dibocorkan di depan bahwa tujuannya adalah sejahtera dan bahagia, seperti itu pasti ada ukurannya nih. Iya. Seperti apa sih? Kalau kita bicara kesejahteraan, tentunya ukurannya adalah Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI). Ada 3 hal yang utama yang dalam penilaian IPM itu adalah satu, tingkat kesehatan, yang kedua tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri, yang ketiga tingkat daya beli. Nah, ini program-program dari ketiga ini kami jabarkan dengan program-program. Program-program kalau kita melihat kesehatan ada JKBM yang pengobatan gratis untuk masyarakat, kepada masyarakat yang tidak mampu, termasuk juga pendidikan. Nanti kami akan terus tingkatkan. Pendidikan ada sekolah-sekolah yang kami bina, terus sekolah unggulan juga untuk para murid yang berprestasi tapi tidak mampu. Terus pelatihan-pelatihan juga kami tingkatkan sehingga tingkat pendidikan dari masyarakat kita meningkat. Kemudian tingkat daya beli, jam kerida, ada jaminan kredit daerah yang kita sempat termasuk Simantri, sistem pertanian yang mandiri itu. Kemudian juga termasuk kami melakukan berusaha untuk nantinya menambah program Gerbang Sadu, di mana untuk mempermudahkan nanti masyarakat dalam mengantarkan logistik, mengantarkan produksinya ke tempat-tempat lain sehingga meningkatkan daya tawarnya, yang akhirnya akan meningkatkan daya beli mereka. Ketika mereka mempunyai uang yang cukup, ketika mereka mempunyai penghasilan yang cukup, tentunya daya akan meningkat. Nah, satu lagi hal yang saya ingin sampaikan, ada yang disebut mungkin tidak ada di daerah lain, tapi kami sendiri mengkreasinya, adalah tingkat kebahagiaan juga kami perhatikan. Yaitu apa, Pak? Melalui kalau tingkat kebahagiaan ukurannya adalah biasanya itu dari desa, dari budaya, di mana budaya kemudian kebahagiaan itu diukur dari rasa bersyukurnya masyarakat. Yang kedua, yang ketiga itu dari equalnya antara spiritual dengan kehidupan sehari-hari. Jadi itu tambahan yang baru. Tambahannya sehingga kita memprogramkannya melalui desa adat, melalui desa Pekraman. Oke, saya pindah ke Pak Sudiantara lagi nih. Saya juga pengen tahu dong Pak, sudah menyusun program kah? Bisa bagi-bagi sedikit, membocorkannya mungkin? Supaya kita juga yakin nih dengan pasangan yang nomor 1 ini. Silakan. Terima kasih. Program sebenarnya program antara paket 1 dengan paket 2 ini, ya. Saya rasa juga tidak jauh-jauh beda, tidak jauh-jauh beda. Kenapa? Karena kalau kita jujur melihat paket 1 dan paket 2 sekarang ini kan juga orang berpasangan. Yang notabene visi misi beliau-beliau itu maju 2008 yang lalu. Itu adalah visi misi yang dilegalisasi atau dilegalisir oleh Partai PDI Perjuangan. Ya. Hanya saja kalau yang untuk paket 1 ke depan ada beberapa